Halo teman-teman semua, apa kabar? Terima kasih ya sudah mampir di channel ini bersama saya, Austory. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai pengertian apa itu HTML, dan pada kali ini kita akan belajar mengenal kode editor. Kenapa kode editor? Karena ini penting ya, salah satu tools yang kita gunakan atau developer gunakan untuk menulis kode-kodenya. Ini perlu difikirkan karena kita perlu nyaman ya dalam menuliskan kode baris. Ibaratkan seperti teman-teman yang menulis di kertas seperti itu. Nah, itu perlu nyaman juga, dan bahkan ada ya teman-teman yang khusus begitu memilih pulpen yang biasa digunakan supaya menulisnya lebih nyaman begitu. Sama dengan dengan di pemrograman ini kita perlu memilih kode editor yang tentunya nyaman supaya lebih cepat, kemudian lebih efisien, ataupun lebih enak begitu dalam menulisnya. Nah, di sini sudah saya berikan beberapa contoh ya untuk kode editor yang ini bukan referensi harus digunakan ataupun yang contohnya yang paling baik begitu, bukan ya, tapi saya contohkan ada pilihan banyak kode editor yang bisa digunakan oleh teman-teman begitu. Di sini saya hanya mengenalkan apa saja kode editor gitu ya, salah satunya. Nah, di sini salah satunya adalah Sublime Text. Sublime Text ini sangat populer ya, kode editor yang sangat populer. Dikatakan Sublime Text 3 current version of Sublime Text ya. Teman-teman bisa download ini untuk mencobanya. Saya pernah coba ini dulu ya, itu dulu 2019 kalau nggak salah, itu awal-awal 2019 dan hanya sebentar dan tidak lama ya. Kenapa alasannya? Ya karena dulu saya mengikuti perkembangan tren aja gitu ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau coba ya langsung aja di download ini, klik download di sini. Kemudian di sini ada pilihan, ada Linux, ada Windows, kemudian ada OS X. Teman-teman tinggal pilih pakai sistem operasi yang seperti apa. Yang kedua ada Notepad++. Nah, di sini salah satu kode editor yang sangat populer juga ya. Dan sempat coba waktu itu, tapi nggak terlalu lama juga. Karena apa ya, dulu ya coba-coba aja gitu ya kalau saya. Jadi hanya mengikuti tren, kemudian coba, habis itu udah tren lagi, udah coba lagi yang lain begitu. Nah, kalau misalnya teman ingin mencoba sensasinya seperti apa ya, silahkan di-download gitu. Nah, silahkan di-download. Ini ada beberapa banyak pilihan ya ini ya. Ini versi installernya, ini portable gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya Atom. Nah, ini juga salah satu yang sangat populer ya. Dulu itu saya menggunakan ini cukup lama, dan karena saya dulu tuh suka di tema ya. Temanya itu sangat bagus sekali, dan juga tidak sakit di mata begitu. Makanya saya suka dulu menggunakan ini, walaupun agak berat untuk laptop saya ya waktu itu, yang ya minim sekali speknya. Nih, everything you will expect, banyak sekali, banyak ya fitur-fitur yang menjadi unggulannya ya. Ini juga open source ya. Silakan ya teman-teman, kalau misalnya ingin coba silakan langsung di download. Saya tidak akan download, saya cancel saja. Kemudian di sini yang terakhir saya contohkan ada Visual Studio Code ya. Nah, ini adalah kode editor yang saya gunakan saat ini. Ini free ya, built-in open source, run anywhere, run everywhere, run dimanapun gitu ya.
Dan kalau misalnya teman mau coba, silahkan dipilih. Ini ada pilihan untuk Mac OS, kemudian ada Windows, kemudian ada Linux. Di sini ada tidak, ini ada tulisan 64 ya. Kayaknya ini hanya untuk 64 bit deh. Untuk Linux juga iya. Oke, silahkan di-download. Kemudian saya biasanya gunakan kode apa namanya? Kode editor ini atau Visual Studio Code ini karena ikutin teman-teman. Nggak ya. Jadi sekali lagi mengikuti tren yang ada gitu. Jadi di kantor saya itu kebanyakan ya rata-rata atau bahkan semua itu saat ini menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi saya sudah lama menggunakan Visual Studio Code ini dan saat ini nyaman ya menggunakan ini. Apalagi banyak sekali yang menggunakan ini ya. Termasuk di kantor itu rata-rata atau bahkan semua ya itu menggunakan ini di kantor saya. Dan biasanya saya gunakan untuk apa aja gitu ya. Nah, tentu saja fungsi utamanya sebagai kode editor ya, untuk menulis baris kode gitu. Nah, selain itu juga banyak keunggulannya gitu ya. Salah satunya adalah extension yang bisa kita install gitu. Nah, di sini saya contohkan ada beberapa yang sudah saya install ya. Di sini ada ini contohnya GitLens. Nah, GitLens ini untuk apa gitu ya? Katakanlah kita bekerja bersama tim gitu ya. Nah, bersama tim itu ketika kita ingin menulis kode ataupun kita ingin mengetahui misalnya ya, ini kode baris ini dibuat oleh siapa gitu. Nah, dengan menggunakan GitLens ini kita bisa mengetahui tuh. Nah, ini tulisan siapa gitu kan? Tulisan si A kah atau si B gitu. Nah, kita bisa apa namanya bisa mengetahui hal itu. Nah, ini salah satu juga yang saya sangat suka ya, live share namanya. Nah, live share ini digunakan untuk kolaborasi, di mana di dalam satu kode editor ini kita bisa apa namanya berkolaborasi atau invite ya, invite teman yang ingin join ngoding bareng lah istilahnya gitu di dalam satu codingan ini. Keren banget ya. Kemudian untuk nge-push ke GitHub biasanya sih saya langsung ya, langsung menggunakan terminal di sini langsung misalnya git add gitu. Gitu. Biasanya sih langsung gitu jadi langsung terhubung dengan GitLab ataupun GitHub ataupun Bitbucket begitu. Oke teman-teman, itu saja ya untuk video kali ini mengenai kode editornya. Dan di video selanjutnya kita akan mulai ngoding HTML. Sampai ketemu di video selanjutnya.